Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, untuk memanfaatkan waktu pembelajaran kita hari ini, kita sudah memasuki tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Untuk itu kita akan langsung menuju ke materi. Oh ya, ada 3 materi ya, ada 3 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Pertama kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu bagaimana menentukan informasi penting dari bacaan? Beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah bahas ini. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dalam bacaan? Yang pertama, kemarin sudah kita pelajari juga, baca teks dengan cermat. Kemudian tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah ide pokok dari setiap paragraf sudah ditemukan, kemudian cermati ide pokok tersebut. Kemudian tuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan penjelasan Ustadz berikut. Sebelumnya kita baca dulu bacaan kehidupan nelayan berikut. Nah, kalau sudah, sekarang informasi penting dari teks di samping. Ini tadi kan kita akan buat menggunakan peta pikiran. Nah, yang pertama kita tuliskan di kotak yang pertama adalah judul dari teksnya, kehidupan nelayan. Kemudian informasi penting dari paragraf yang pertama. Ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian di paragraf kedua, informasi penting atau ide pokoknya adalah hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapannya ditentukan oleh cuaca. Nah, informasi penting ini dihubungkan oleh garis ya, dan diberikan setiap paragrafnya diberikan kotak seperti ini. Kemudian dihubungkan oleh garis. Nah, sekarang kita memasuki muatan pembelajaran IPS. Perhatikan gambar di samping berikut. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari kalau nelayan itu berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, nah jadi mereka kembali pada siang hari ya, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Nah, jadi ini adalah kegiatan mereka di pagi hari ketika mereka sudah kembali dari melaut, dan ini perahu mereka diangkat secara gotong royong oleh para nelayan untuk dinaikkan ke darat. Nah, jadi pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan. Nah, kalau kita bahas tentang nelayan ini, berarti ini adalah lingkungan daerah pesisir pantai, seperti itu ya. Nah, di daerah pesisir pantai inilah yang biasanya terjadi. Apa ini kegiatan ekonomi apa ini? Ya, ini adalah kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan yang melaut. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Ini adalah kegiatan pelelangan ikan di pesisir pantai. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pelelangan ikan tersebut dan apa saja peran mereka? Siapa saja kira-kira yang terlibat dalam pelelangan ini dan apa saja perannya? Yang pertama, sudah pasti nelayan. Karena nelayan datang membawa ikan ya. Kemudian siapa lagi? Nah, ternyata ada juga juru lelangnya. Kemudian siapa lagi? Ya, betul, pembeli. Jadi ada tiga, minimal ada tiga ini ya, nelayan, juru lelang, dan pembeli. Kemudian apa saja perannya? Untuk itu silakan perhatikan yang ini, gambar yang ini. Perannya apa saja dari peran nelayan? Ya, peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Kemudian peran juru lelang. Nah, perannya juru lelang adalah menawarkan harga jual kepada pembeli. Jadi dari nelayan, ikan itu tidak langsung ke pembeli, tapi ada juru lelangnya di sini. Dia yang ngatur, dia yang menyampaikan harga kepada pembeli. Jadi pembeli akan membayar melalui juru lelang. Dan apa peran pembeli? Peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Nah, jadi setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Sekarang kita memasuki muatan PKN ya. Memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk juga nelayan dan siapapun yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi di daerah pesisir tadi. Semuanya memiliki hak dan kewajiban. Nah, kalau kita lihat gambar ini tadi, apa saja hak dan kewajiban dari mereka? Perhatikan gambar pelelangan di samping. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, apa saja hak dan kewajiban mereka? Pertama kita akan cari tahu dulu dari nelayan. Apa saja hak dan kewajiban dari nelayan? Nah, haknya nelayan adalah mendapatkan uang hasil penjualan ikan. Ingat, di samping hak ada juga kewajibannya. Apa kewajibannya nelayan? Nah, kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Kemudian juru lelang, apa haknya? Nah, juru lelang memiliki hak mendapatkan uang jasa dari penjualan ikan. Kemudian kewajibannya apa? Nah, kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan benar. Dan harus kita ingat kalau hak dan kewajiban itu harus dijalankan dengan seimbang. Oke, mungkin ini saja dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.